Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asrini Atika dengan NIM 732386206045, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Di sini saya akan membahas tentang metode role play. Role play adalah metode pembelajaran bahasa Inggris yang melibatkan siswa untuk memerankan suatu peran tertentu dalam situasi komunikasi sederhana, seperti percakapan di sekolah, rumah, atau tempat umum. Tujuan utama meningkatkan kemampuan berbicara atau speaking, kepercayaan diri, serta kemampuan berkomunikasi siswa sekolah dasar melalui penggunaan bahasa Inggris secara langsung dan kontekstual. Landasan dan prinsip utama role play. Dasar pemikiran. Metode role play didasarkan pada pendekatan communicative language teaching yang menekankan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, bukan hanya sekedar hafalan kosakata dan tata bahasa. Adapun prinsip-prinsip utama role play yaitu yang pertama, bahasa dipelajari melalui praktik langsung. Yang kedua, siswa belajar dengan meniru dan berintegrasi. Yang ketiga, situasi pembelajaran dibuat menyerupai kehidupan nyata. Yang keempat, kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Karakteristik role play dalam pembelajaran bahasa Inggris SD. Yang pertama, menggunakan dialog sederhana. Yang kedua, berbasis situasi sehari-hari siswa. Yang ketiga, dilakukan secara berpasangan atau kelompok kecil. Dan yang keempat, mengutamakan keberanian berbicara. Adapun kelebihan role play untuk pembelajaran usia dini, meningkatkan kepercayaan diri siswa, melatih pelafalan dan intonasi, membuat pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Langkah-langkah pembelajaran role play. Yang pertama, introduction. Guru memperkenalkan tema dan kosakata yang akan digunakan. Yang kedua, modeling. Guru mencontohkan dialog sederhana bersama satu siswa. Yang ketiga, guide practice. Siswa berlatih dialog dengan panduan teks atau gambar. Yang keempat, role play practice. Siswa memainkan peran sesuai skenario secara berpasangan. Dan yang kelima, feedback dan reflection. Guru memberi umpan balik sederhana dan motivasi positif. Jenis aktivitas yang cocok. Yang pertama, dialog berpasangan. Yang kedua, drama pendek. Yang ketiga, simulasi situasi sehari-hari. Yang keempat, permainan peran profesi seperti teacher, dokter, atau shopkeeper. Contoh classroom English. Yang pertama, no work in the pairs. Yang kedua, who went to be the seller. Yang keempat, please practice the dialogue. Dan yang kelima, good job everyone. Berikut adalah contoh video role play yang diterapkan di dalam kelas. Role play itu kayak gimana sih kalau dipakai di kelas? Yuk aku kasih contohnya biar gampang kebayang. Role play itu intinya anak-anak diajak main peran sesuai situasi nyata. Jadi mereka belajar sambil praktek langsung. Pertama, pilih situasi yang sesuai dengan materi pelajaran. Misalnya untuk matematika bisa pakai jual beli di pasar. Untuk bahasa Indonesia bisa drama percakapan di tempat umum. Untuk PKN bisa simulasi rapat kelas. Bahkan matematika bisa lewat transaksi di kantin sekolah. Kedua, bikin skenario sederhana biar anak tahu alurnya. Ketiga, bagi peran. Ada yang jadi pedagang, pembeli, petugas pasar, atau tokoh lain sesuai tema. Keempat, kasih alat bantu. Bisa uang mainan, kartu gambar, atau properti sederhana. Kelima, jalankan permainannya. Guru cukup dampingi aja, biar anak bebas berekspresi. Keenam, setelah selesai, diskusikan bareng apa yang mereka pelajari. Dengan cara ini, anak-anak bukan cuma ngerti konsep pelajaran, tapi juga belajar komunikasi, kerjasama, sampai nilai kejujuran. Jadi belajarnya aktif. Adapun media yang dibutuhkan, media pendukung role play. Yang pertama, kartu peran atau role cards. Yang kedua, gambar situasi. Yang ketiga, properti sederhana seperti uang, mainan, tas, buku. Dan yang keempat, dialog card atau worksheet. Alasan media mendukung pembelajaran.
Media membantu siswa memahami peran dan konteks, serta membuat aktivitas role play lebih nyata dan menarik bagi siswa sekolah dasar. Adapun kelebihan dan kekurangan metode role play. Kelebihannya yaitu meningkatkan keterampilan berbicara, melatih keberanian dan kreativitas, dan membuat pembelajaran lebih hidup. Adapun kekurangannya, yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama dan tidak semua siswa langsung percaya diri. Situasi kelas yang cocok. Yang pertama, kelas dengan jumlah siswa sedang. Yang kedua, materi percakapan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran speaking dan vocabulary. Adapun kesimpulannya, yaitu metode role play sangat efektif dalam pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar karena mendorong siswa untuk berkomunikasi secara aktif dalam suasana yang menyenangkan. Itulah tadi materi tentang metode role play. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.